Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang jawab salam saya sing paling kenceng suarane, pemakamannya paling masih lama lagi. Alhamdulillah ala kulli nikmah wa ala kulli salamah wa ala kulli hidayah. Allahumma salli wa sallim ala man ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Mari dikongkon. Jelas saul kurama wal fudalah al aiza sedaya para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kinurmatan, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun guru-guru saya yang rawuh, Bapak Haji Samsudin, Bapak Ki Haji Imam Mujiono, ada Pak Ki Haji Samsul Hadi, dan tentu saja semua pihak yang hari ini saya lihat adalah merupakan orang-orang yang saya yakini menjadi ahli-ahli surga. Amin. Orang-orang yang hari ini selalu berbahagia. Wajah-wajah jenengan itu loh, auranya pun ketok. Nah, jenengan itu tiang saya. Karena panjenengan termasuk orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Bukankah hampir semua orang berdoa, ya Rabb, urzuq lana ya Allah umuran tawil. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami umur yang panjang. Dengan semuanya doanya telah dikabulkan Allah hingga umurnya panjang. Gimana? Lu iso pensiun yui berarti kan umurnya panjang gitu. Enten sing umurnya 30 tahun mriki. Pak Sam aja ngakune 30 tahun muda. Karena panjenengan telah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya sehat, umurnya panjang, maka jangan lupa untuk syukuri itu semuanya. Kama qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, pertama kita mari bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala panjenengan semuanya saged rawuh ten masjid napa niki jenengan ngertos mboten? Masjid Baitul Qahar. Masjid itu rumahnya Allah. Majelis taklim itu perintahnya Allah. Majelis silaturahim adalah perintahnya Allah, sehingga Anda datang ke sini bukan hanya memenuhi panggilannya DPP, IKP, bukan hanya menghadiri undangannya IKP, tetapi panjenengan semuanya datang ke sini karena diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jumlah pensiunan itu sepertinya lebih dari yang ada di sini. Tapi tidak semuanya bisa rawuh di sini. Sepakat betul? Karena panjenengan telah diundang oleh Allah untuk datang ke sini. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ini? Campur ya. Panjenengan telah diundang Allah ke sini, duduk di rumahnya Allah, bertemu dengan teman-teman yang diperintahkan oleh Allah, ketemu dengan teman-teman. Kalau datang bertamu, kita bertamu ke tempat orang lain biasanya kasih sugan apa enggak? Kasih sugan apa enggak?
Dikasih. Bertamu ke manusia saja, tuan rumah akan menyediakan hidangan. Paling tidak teh hangat. Paling tidak, kecuali cenderung medit. Alasannya ono wae. Ini menghadiri undangan IKP, jenengan semuanya sudah mendapatkan kresek putih. Di sini opo? Aku berbuka nih kok. Sampun telas ibu-ibu. Kalau yakin nak ibu-ibu modelnya beda karo bapak-bapak. Ibu-ibu biasanya eling karo sini omah. Boleh. Kalau rumah dibuka, terus dihitung regane pira ya? Ini ibu bapak. Kalau bapak-bapak wis pokoke ono buka, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono iki. Ora usah mikir bojone opo regane pira, bapak-bapak iki jarang mikir. Nggih mboten? Ibu-ibu mikir sak kardus iki pira ya? Malah sing paling mikir. Kita datang ke sini ketemu dengan manusia saja, mendatangi undangan manusia saja telah diberikan oleh orang yang kita datangi, orang yang kita kunjungi sebuah oleh. Maka panjenengan semuanya datang ke sini karena mendatangi rumah Allah, karena mendatangi majelis yang diperintahkan oleh Allah, karena mendatangi silaturahim yang diperintah oleh Allah. Maka saya yakin seyakin-yakinnya pasti Allah akan memberikan oleh-oleh pada panjenengan semuanya. Oleh-olehnya apa? Mintalah apa yang engkau inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah ketika datang di majelis-majelis ilmu. Berdoalah kepada Allah ketika datang di majelis-majelis silaturahim. Meskipun dungane rasa banter-banter, hati neng ati panjenengan semuanya. Ya Allah, muga-muga datang saya ini ya Allah dadekke uripku tambah barokah. Amin. Dadekke anak-anakku tambah rukun. Dadekke anak-anakku tambah mempunyai masa depan yang lebih baik dibanding dengan masa depan yang telah dulu dilalui orang-orang tuanya. Misalnya kata, nyuwun Allah paling utama inggih menika muga-muga sama panjenengan berikan husnul khotimah. Ini ada yang namanya life cycle. Wah, ini ilmunya Pak Imam Jiono. Biasanya beliau kalau pidato itu saya selalu perhatikan ke depan, dan ilmunya sekarang sering saya tiru. Bapak Ibu, ini apa? Ini apa lagi? Tangan. Ya Allah ya Rabbi. Bapak, ini apa lagi? Apa lagi? Telapak tangan. Kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Ada yang namanya cokro manggilingan. Kehidupan selalu silih berganti. Orang mungkin jenengan itu selamanya ada di dunia, mesti gentenan. Rumah yang kita bangun tidak selamanya menjadi rumah kita. Gantian. Jabatan yang kita miliki tidak selamanya menjadi milik kita, akan gantian. Mohon paham ya? Ketika itu sudah tahu kodratnya gantian, maka kita harus siap-siap untuk mau diganti. Setuju? Kita harus mau siap untuk diganti. Kadang-kadang ketidaksiapan untuk diganti ini kita merasa memiliki semuanya, yang akibatnya adalah adanya rasa kurang ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah. Saat ini panjenengan semuanya sudah pada usia yang matang. Matang Pak. Oh, kalau sih nambahin orang matang Pak, kemateng kan malahan nambah ini. Pak, Bu, saya mau nanya sama jenengan, apa sih bedanya orang muda dan orang tua? Napa Pak bedanya orang muda dan orang tua? Jenengan pernah muda, gimana?
buri-buri pernah muda, gitu. Yang depan juga pernah muda. Sekarang jenengan sampun sepuh. Pertanyaan saya, apa bedanya anak muda dan orang tua? Satu, yang muda belum pernah tua. Yang tua belum banyak makan garam. Apa balik? Yang muda belum punya cucu. Yang tua sampai cucu. Oke, kalau rangkum jawaban panjenengan. Paling tidak ada dua hal yang dimiliki orang tua dan tidak dimiliki anak-anak muda. Yang pertama, orang tua jelas memiliki pengalaman. Orang tua mempunyai experience, pengalaman. Dapat Bapak dan Ibu bayangkan, orang yang punya pengalaman biasanya belajar itu tidak perlu berlama-lama karena sudah pengalaman. Pengajian kalian jenengan ini nggak perlu berlama-lama karena panjenengan semuanya sudah pengalaman. Jika bisa kita tutup saja pengajian. Pengalaman adalah sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan mudah oleh belajar secara mandiri. Nama kursus itu betul banget, kursus pengalaman kan? Adanya pengalaman. Pertanyaannya, tidak semua orang itu mau menggunakan pengalamannya. Atau kadang-kadang pengalamannya itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jenengan sudah mengalami pasang surutnya kehidupan, asam dan manisnya kehidupan. Lho kok isih gersulo? Isih gersulo no mboten hari ini? Masih suka gersulo mboten? Bukankah dulu pernah mengalami masa yang lebih sulit dibanding sekarang? Nggih mboten? Ketika awal-awal jenengan nyambut gawe ten UI gajine piro awal-awal niku? Berapa? 40.000, 50.000 gitu. Fasilitasnya terbatas. Itu lebih sulit dibanding ketika zaman saat ini. Dulu kita bisa melewatinya. Sekarang insya Allah dengan pengalaman yang kita miliki, kita akan bisa melewati. Setuju betul? Setuju. Dulu kita pernah pengalaman menghadapi problem-problem baik kecil maupun berat. Dan semuanya baik-baik saja sampai saat ini. Nanti jenengan akan ketemu problem-problem lagi. Insya Allah jenengan pun akan lebih mudah untuk menjalaninya. Pengalaman. Dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki, para ramu, maka akan mengendap menjadi apa yang disebut dengan kebijaksanaan. Karena pengalaman, Pak. Makanya ciri orang tua yang normal itu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan, waskito. Bijaksana. Itu kalau orang tua pada level yang normal. Kenapa? Karena Allah telah berikan ilmu kehidupan yang sangat panjang, lebih dari 55 tahun, lebih dari 60 tahun menjalani itu semuanya. Mestinya ini menjadi sebuah ilmu yang membuat kita semakin pengalaman menghadapi kehidupan. Nah, bila datangnya panjenengan ke sini majelis-majelis taklim, kok sing isine wong sepuh-sepuh, iku mergo sampun waskita. Pengajian paling banyak biasanya sepuh-sepuh nom-nom. Sepuh. Sing kembali masjid itu biasanya sing sepuh apa nom? Mergo pengalaman dan sudah menep. Napa, Mbak? Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawu, ada sebuah kisah. Kita sekarang berbicara tentang integritas. Ngapunten. Ini ceritanya saya tidak tahu tepatnya di kota mana, tapi kejadiannya di Inggris.
Inggris ku rada adoh, kulon. Tahan kritis berkawal. Ada seorang supir truk yang bekerja di perusahaan Coca-Cola. Kertas Coca-Cola ya? Coca-Cola. Kertas Coca-Cola. Coca-Cola. Ada Sprite ya? Coca-Cola itu minuman cola yang besar di Amerika. Lawannya itu Pepsi. Sampai sekarang dua perusahaan ini bersaing terus, Pak. Bersaing terus. Pokoknya kalau ada Coca-Cola di situ, Pepsi nggak mau. Ada pertandingan sepak bola, kok sponsornya Coca-Cola, Pepsi nggak mau. Ada pertandingan sepak bola, Pepsi yang masuk, Coca-Cola tidak mau. Sehingga ini menjadi seakan-akan dua kubu yang saling bermusuhan. Nah, cerita ini adalah seorang supir truk di perusahaan Coca-Cola di Inggris sana. Suatu saat kedapatan si sopir truk ini minum Pepsi Cola di pabrik Coca-Cola. Di foto korban tadi, cek. Lapor ke bos. Besok tidak ada SP1, tidak ada SP2, tidak ada SP3, langsung dipecat. Oh, serikat buruh rame, Pak. Ada satu kubu mengatakan, "Duh, minum itu kan sesuatu yang menjadi hak mereka. Sing diombe kok banyu putih, apa liyane es teh, kopi, Coca-Cola, Pepsi Cola, itu kan hak asasi." Satu kubu mengatakan, pantas kalau dia dipecat. Ini bukan masalah urusan perut saja. Ini masalah visi perusahaan. Ini masalah value perusahaan. Kita semuanya berjuang untuk memenangkan persaingan, tetapi di rumah sendiri dia membuat gaduh. Maka pantas untuk dipecat. Kalau mau minum di rumahnya sendiri satu tangki nggak masalah. Tapi ini minum Pepsi Cola di pabrik Coca-Cola. Kira-kira sing setuju dipecat ngacu kok. Jadi kan seandainya sebagai audiens untuk dimintai pendapat. Okay. Yang pertama mengatakan tidak perlu dipecat karena minum itu adalah hak asasi. Yang kedua mengatakan dipecat karena itu telah melecehkan visi dan values perusahaan. Ya. Saya nanya pada jenengan, apakah jenengan akan terbelah sebagaimana yang terjadi di Inggris? Apakah jenengan terserah jenengan? Coba yang setuju pertama bahwa ini tidak perlu dipecat, tunjuk jari. Lupa apa? Yang setuju dipecat, tunjuk jari. Suji loro telu papat 5 6 itu. Nah, kehidupan itu tidak bisa semau kita sendiri, orang. Hidup itu tidak bisa dengan kemauan kita sendiri. Ada yang namanya integritas yang harus kita tanamkan. Namun seringkali ini ada anomali, paradok yang terjadi. Apunten. Saya kalau pagi itu punya pekerjaan ngantar anak sekolah. Pokoknya jam 6 pagi itu tugasnya ngantar anak sekolah. Anak saya 4, Pak. Jadi variatif, ada yang kuliah, ada yang TK. Saya sampai dimarahi Pak Arsoyo itu. Kok sekolah kok malah dua anak gitu. Gus, sekolah mikir kok temenan apa sampai bojomu meteng. Variasi anak saya ada yang kuliah, ada yang masih TK. Saya ngantar anak saya sekolah di Min 2 Sleman. Yang diantar anak-anaknya jilbaban, yang diantar anak-anaknya pecian, tetapi yang ngantar kadang-kadang ibunya celana pendek. Kadang-kadang yang ngantar bapaknya kan kursi laptop.
Padahal anaknya pakai peci. Sing istri niku jilbaban sedanten, ibuke kadang-kadang yo vitamin ngono kae. Terus vitamin Pak iki. Ini lagi-lagi kita berbicara tentang integritas. Ketika ditanya orang tuanya tadi, Bu, pengen anaknya jilbaban atau udon? Wah, pengen anak saya solihah. Ya. Banyak cerita di televisi maupun di media. Para pegawai pajak yang sibuk ngurusi pajaknya UI. Tapi orang-orang pajak banyak juga yang ngemplang pajak. Ada betul? Banyak orang yang menjadi penegak hukum, tapi kadang-kadang dia sendiri menyalahi hukum. Sambu misalnya itu. Dan banyak hal. Ini sebenarnya ada fenomena di mana kita semuanya itu apa gitu? Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada Anas bin Malik bahwa Inna Allah Ta'ala yanduru asyaikha subahan wa masa'an. Allah Subhanahu wa taala itu melihat panjenengan Pak asyaikha. Asyaikha itu orang-orang yang sudah sepuh. Ciri-ciri orang sepuh itu gampang. Pokoknya pensiun berarti sepuh, betul nggak? Ada yang mengatakan usianya di atas 40 tahun, ada di atas 55 tahun. Tapi yang jelas dengan semuanya insya Allah sambut sepuh. Kalau sing kene ngaku nom, kecuali ning dalan ngaku nom. Nanti kene ngaku sepuh kabeh. Tapi nanti dalan ngaku nompak, terutama sing ajeng double-double Pak. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan privilege, prioritas kepada panjenengan, kepada saya yang sudah sepuh ini. Subahan wa masaan, setiap hari, pagi dan sore. Wa yaqulu ya abdi, kata Allah, wahai hambaku, telah bertambah umurmu setiap hari, telah memutih rambutmu. Bapak-bapak rambutnya telah mulai keriput kulitmu. Jalan dagang kulit. Nak sepuh mulai keriput itu wajar Pak. Wajar. Telah mulai keropos tulang-tulangmu. Telah mulai keropos tulang-tulang kita. Sing jenenge wong sepuh niku rata-rata punya kebiasaan nak dahar daging selilit. Apa selilit? Enten sing niki pengalaman menali dahar daging apa sayur selilit-selilit gede gigi pun? Ya. Pengalaman mboten? Nggih. Kalau pengalaman Pak tapi sakipun mboten. Daging napa? Gigi pun mboten wonten. Loh memang kita itu kalau tambah umur, yang namanya gigi itu akan renggang Pak. Gigi itu pasti akan renggang. Telah aku tahu, kata Allah, berkurangnya tenagamu. Wong sepuh niku titikane gampil. Lenggah kira-kira 2 jam atau 3 jam. Ken jumenen. Nek iso mlayu langsung berarti mudah. Nah, kan makin dhisik itu berarti sampun sepuh. Makin dengan bantu lenggah ngeten iki, terus jumenen iso langsung mlayu napa meneng sik delok. Berarti sampun sepuh gitu. Kata Allah, kembalilah sekarang saatnya untuk kembali kepadaku. Malulah kamu terhadap apa yang sudah engkau kerjakan, karena aku sungguh malu untuk menyiksa hambaku yang sepuh dan mau taat beribadah kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, iki ibadahe wong sepuh, okay? Itu Masya Allah bisa kita di dunia ini memperbanyak amal ibadah, di mana amal ibadah itu jalurnya, channelnya sangat banyak sekali, sangat banyak sekali.
Dengan duduk beristighfar itu sudah ibadah. Jenengan mau datang ke majelis seperti ini, setiap langkah panjenengan itu ibadah. Terus ojo sampai ngisin-ngisin ke dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih wis dikai umur dawa tapi masih males ibadah. Ibadah sing gampang-gampang mawon, ora usah sing angel-angel. Jangan kau persulit dirimu. Wah, anu Pak, aku ngibadahe pengen poso bendino. Enggak perlu dengan sampun sepuh poso wis sak mampune panjenengan. Gitu. Nah ketika Gus Bahak niku wis ibadah sak mampune sampean. Tapi kudu napa? Istiqomah. Kembali kepada tadi cerita Coca-Cola tadi Pak. Coca-Cola tadi ya. Ini sebenarnya kita bicara tentang integritas. Integritas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku kita dengan tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita berbicara tentang integritas. Akad nikah panjenengan dengan istri panjenengan dulu Bapak. Ibu-ibu mau menerima suaminya, itu juga bicara tentang integritas. Kemudian janji kita ketika kita bekerja akan membawa nama baik institusi, ketika kita pensiun juga akan membawa nama baik institusi, itu juga namanya integritas. Ketika kita menjadi orang tua, kita suruh anak-anak kita untuk ini, itu juga bicara tentang integritas. Loh, panjenengan mau sepuh Pak senengane ngandani to nggih? Pak. Jenengan nak sepuh ngene senengane ngandani to nggih? Ngandani. Karena itu ibadah panjenengan adalah memberikan nasihat. Cuma ngapunten. Ketika jenengan paring nasihat kok gak masuk? Sing dikandani kok gak masuk? Itu mesti ono masalah. Jenengan paring nasihat dumateng putrane ngeyel terus, itu berarti ada masalah. Nah, supaya ini masalahnya terurai, maka kita harus membangun namanya integritas. Integritas yang pertama adalah mulailah hidup itu dengan kejujuran. Apa Pak? Kejujuran. Wes sepuh kaya kene iki aja pisan-pisan baleni ngapusi perkawis sing mboten perlu. Jujur. Nak gak pakai ngerti gak usah kakek ngendikan. Wong tuwa kok bahasa isih politik padahal gak pakai paham politik. Gitu. Terus pilpres nanti ada kubu-kubuan, IKP terbelah, kelompok 1, 2 atau 3. Wes ora usah dibahas. Ono sing luwih bakat bahas. Gitu. Ojo sampai jenengan itu ada rasa sengit karo kanca ketika pilihannya nanti beda. Wah, Pak Sam ternyata toh selama ini toh iku toh Bu Atta merah loh, Bu Atta merah bajune ngono nggih. Kan pakai baju apa terus dinisbahkan ini. Ono pilihan rektor, ono pilihan apa mawon, jenengan mboten usah derek-derek. Netral mawon. Gitu. Sama meneh pakai umur panjang tekan ono pilihan malih didamel netral mawon. Mulailah kita itu jujur dengan diri kita sendiri. Yang kedua, niki. Mari bersama-sama berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki komitmen. Komitmen nggih. Komitmen terhadap apa? Komitmen terhadap apa yang menjadi kewajiban kita saat ini. Ini Bapak-bapak, jenengan masih memiliki banyak tanggung jawab toh? Masih memiliki tanggung jawab nggih? Masih punya istri? Ibu-ibu masih punya suami? Mari, ini adalah tugas kita bagaimana membuat keluarga kita ini menjadi keluarga yang maslahah, keluarga yang bahagia. Itu komitmen. Jenengan punya cucu, jenengan punya anak. Mari, ini komitmen
kita menjaga persaudaraan hingga ajal menjemput, anak cucu selalu rukun dan bahagia. Komitmen kita ini. Komitmen untuk selalu bisa beribadah tepat waktu, maka kesehatannya juga mulai diperhatikan saat ini. Yang kolesterolnya tinggi, ayo mulai diperhatikan. Karena kita bicara komitmen, pengen menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang olahraga, ayo olahraga. Bapak-bapak, ibu-ibu penting dengan itu olahraga. Olahraganya nggak perlu senam-senam. Yang penting melampah, jalan kaki, kakinya digerakkan. Rasa takut sing senam nopo nih kok? Oh, sing modele angel itu. Yang penting jalan kaki. Ini dalam program komitmennya adalah saya pengen bisa menyaksikan anakku dadi manten. Saya pengen menyaksikan anakku yang paling cilik wisuda. Maka aku pengen sehat. Ya Allah, aku mau olahraga. Komitmen. Sing ujuke saya kata, ayo mulai dikurangi. Boten sing utut iki. Tan mriki. Boten sing utut. Tan mriki. Bicara tentang komitmen. Wes komitmennya adalah komitmen apa yang menjadi tugas kita. Tidak usah pikir komitmennya orang lain dulu, tetapi mari bicarakan komitmen apa yang menjadi tugas kita. Tugas kita saat ini adalah menambah kebaikan, Pak. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nikmat yang paling gede yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat hidup. Mergo urip jenengan saged dugi mriki. Coba jenengan boten urip dugine pemakaman gitu. Nikmat hidup. Nikmat iman. Ayo kita jaga komitmen kita. Hidup kita ini kita manfaatkan, kita rawat. Nah, tekan titipan sini, monggo muga-muga husnul khotimah. Yang ketiga, kunci integritas ingin menika konsisten. Apa mau? Konsisten. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah membangun kejujuran. Yang kedua adalah membangun komitmen. Terus komitmen aku. Nah, ayo anak biyo. Yang ketiga adalah bagaimana panjenengan semuanya latihan istiqomah. Monggo. Saya yakin alumni pegawai UI pasti bisa baca Al-Quran. Saya yakin. Masalah lancar kalian buatan urusan nomor sih. Saya yakin di rumah pasti punya Al-Quran. Punya yakin? Ayo dibuka, dibaca. Sedina sak ayat gak apa-apa. Sing penting istiqomah. Kalau gak ada rencang ngoten nggih. Saya perhatikan apa sih rahasianya kok anak-anakmu kok dum apik-apik. Mulai itu seneng takut-takut Pak. Kok iso ya? Ternyata kuncinya sederhana Pak. Di rumah itu ada Quran. Quran ini dibaca diteruskan orang semua. Misalnya pagi, ibu di rumah, ibu baca satu halaman. Nanti sore, bapak di rumah, bapak melanjutkan halaman yang dibaca ibu. Besok dibaca anaknya. Terus gitu Pak. Dan ini dilaksanakan secara tahun bertahun. Ini anak-anaknya Masya Allah, saya lihat keluarganya itu sebenarnya beliau itu adalah seorang yang secara ekonomi jauh dibanding itu. Beliau itu adalah pegawai toko bangunan bagian mengantar barang, ya, mengantar barang, sopir truknya lah kira-kira gitu ya. Tapi anaknya itu sarjana kabeh, nurut kabeh. Saya itu kan tanya, Pak D, ini rahasianya apa sih jenengan itu? Wah, ini orang ahli tahajud. Awakku kesel kabeh nak begini iso tahajud. Sopir truk kok pon tahajud ya angel begini. Arep ni sedekah, yo ora titik. Oke, makan ayo kurang. Ternyata rahasianya itu Bapak Ibu. Rahasianya adalah dia membaca Al-Quran di rumah yang selalu dilanjutkan oleh seluruh anggota rumah. Semuanya kebagian. Ada yang kebagian 2 halaman, 1 halaman. Pokoknya saat nganggure ono sing kewajiban untuk kaki. Ada meja khusus, ya meja biasa Pak.
Quran di situ ono catatannya Pak. Sampai sini, tanggal ini sampai sini ada di situ. Sing pas teko sekolah bar madang arep turu rek iso turu digesek untuke setoran ngaji. Itu ternyata Masya Allah membuat keluarga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira angel apa betul-betul ini? Angel betul-betul ini. Angel endi? Saya kisahnya maca sini-sini ya sayang-sayang gak apa-apa. Gak apa-apa. Jenengan pun lancar ya mungkin halaman. Orang kudu sedina hatam, mungkin setahun hatame, mungkin 2 tahun hatame, mungkin 5 tahun hatame. Tapi ketika jenengan pada posisi kok dipanggil Allah Subhanahu wa taala punya tanggungan akan menghatamkan Al-Qur'an, maka jenengan mati dihitung sebagai orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Posisinya kita mempunyai tanggungan akan menghatamkan Al-Qur'an dan kita berjanji akan berkomitmen itu. Jadi luar biasa gitu. Luar biasa. Sakit tak mau sekolah tuh ya? Sakit ya insyaallah ya. Jadi kita mulai yang itu dulu lah ya. Yang itu dulu. Rumah-rumah yang itu dibacakan Al-Qur'an atau dibangun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Bukan kaligrafi seperti ini, bukan. Ini kaligrafi itu. Tetapi bacaannya, ya, bacaan Al-Qur'an. Monggo, silakan dibuktikan. 40 hari dari sekarang jenengan mulai membaca Al-Qur'an di rumah. Yang satu anggota keluarga kok terlibat, ini kebetulan amal individu ya. Moco dewe, hatam dewe, bojone gak moco, ini nggih mboten sae. Moco dewe, tapi anake gak moco, ini nggih mboten sae. Nah, saged ini gerakan bersama. Insya Allah anak-anak panjenengan sak badane jenengan kapundhut semuanya akan menjadi orang ahli Quran, karena ingat ini adalah sejarah yang pernah diciptakan oleh orang tua saya. Wong urip menika sepisan, maka harus bikin sejarah yang baik dalam kehidupan ini. Hidup itu harus punya yang namanya prestasi, gitu, prasasti dan reputasi. Mungkin kita tidak bisa hebat menjadi seorang yang terkenal di seluruh dunia, paling tidak reputasi kita di depan anak-anak kita adalah merupakan orang-orang yang bisa dijadikan teladan. Dan tidak sulit. Teladan mungkin tidak di semua hal, paling tidak teladan dalam memelopori gerakan membaca Al-Qur'an. Oke, semangat ya. Ibu semangat ya. Insya Allah problem panjenengan apapun problemnya, semuanya ada jalan solusinya. Karena Allah telah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka solusinya akan diberikan oleh Allah. Bukan Anda yang mencari solusi, tapi solusinya yang dicarikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena kalau solusi kita yang mencari dengan akal kita, belum tentu itu menjadi sebuah solusi yang tepat. Para rahmatullah, paling tidak hari ini kita bersama-sama punya sebuah kesadaran bersama, gitu. Bagaimana kita menjadi orang yang memiliki integritas sebagai hamba Allah. Ingat, umur kita tidak lagi muda. Maka mari beristighfar terhadap masa lalu kita. Mari bersyukur atas yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Mari berikhtiar terhadap apa yang menjadi masa depan kita. Masa depan panjenengan masih panjang. Masa depan panjenengan masih panjang, karena masa depan kita adalah sampai akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ini adalah investasinya kita di dunia. Di akhirat kita tidak bisa berinvestasi. Investasinya adalah ketika kita ada di muka bumi. Saya tahu gaji pensiunan panjenengan satu orang dan yang lain itu pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena investasi yang diberikan itu berbeda, masa kerja Anda berbeda, maka itu membedakan.
Nah, besok sing pensiune luwih dhuwur iso kalah karo jenengan ketika di dunia ini investasi kita lebih banyak lagi. Jangan lupa umur boleh tua tetapi bahagia, itu yang kita kejar. Amin Allahumma Amin. Allah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yarham menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang diridhoi dan hamba-hambanya yang selalu diberikan solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na indaka 'alad darajat wa tuballighuna wasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Rabb, bersama-sama kami hadir di rumahmu ini ya Allah, mengaturkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah atas nikmat yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keturunan, dan nikmat yang tak bisa kami hitung ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, begitu banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan dan kami lakukan, yang mungkin dosa itu ya Allah kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Engkau melihatnya ya Allah, Engkau melihatnya ya Allah. Hari ini ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah pula kedua orang tua kami ya Allah, yang telah merawat dan mendidik kami, yang telah mencintai kami, dan juga dosanya pasangan hidup kami, teman kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, dosanya sahabat-sahabat kami ya Allah. Kami semua ya Allah berharap Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, karena kami tahu ya Allah, dengan diampunnya dosa kami ya Allah, semakin mudah kami menjalankan hidup ini ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami tidak tahu sampai kapan hidup kami di dunia ini ya Allah. Yang kami tahu ya Allah, umur itu Engkau yang Engkau tentukan. Yang kami tahu ya Allah, masa itu yang Engkau tentukan. Maka ya Rabb, izinkanlah kami memohon kepadamu ya Allah, berikan kami kesempatan yang lebih ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, kami tidak tahu ya Allah seberapa banyak rezeki kami. Yang kami tahu ya Allah, Engkau lah yang mencurahkan rizkimu dari langitmu, dari bumimu, dan dari mana saja yang Engkau kehendaki ya Allah. Maka ya Allah, berkah majelis ini ya Allah, berkah silaturahim yang kami lakukan ya Allah, jika ini Engkau anggap sebagai kebaikan ya Allah, kami ingin ya Allah Engkau berikan kepada kami rizkimu yang halal dan barokah, hingga mampu mencukupi kebutuhan hidup kami, mampu mencukupi kebutuhan ibadah kami, dan mampu mencukupi kebutuhan apa yang menjadi kewajiban kami ya Rabb. Ya Rabb, kami tahu ya Allah tidak bisa mengawasi ataupun mendidik kami secara maksimal tanpa bantuan-Mu. Ya Rabb, yang kami tahu anak-anak kami adalah titipan amanah dari-Mu. Kami mohon maaf jika bisa belum mengamalkan amanah dengan baik. Untuk itu ya Rabb, kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah, bimbinglah keluarga kami ya Allah, supaya menjadi orang-orang yang tetap beriman kepadamu, orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, orang-orang yang bisa mandiri akan masa depannya, orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat. Meskipun ilmu kami sedikit ini ya Allah, kami ingin ilmu ini manfaat ya Allah. Kami ingin ilmu ini mempunyai kemanfaat dalam hidup dunia dan akhirat kami. Ya Rabb, Engkaulah penjaga kami. Jagalah kami ya Allah dari segala fitnah dan mara bahaya. Jagalah kami dari godaan syaitan. Jagalah kami dari incaran orang-orang yang hatinya penuh dengan kedengkian. Jangan jadikan hati kami Allah menjadi orang-orang yang dengki. Jangan jadikan hati kami menjadi orang-orang yang hasud ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, lindungilah kami dan keluarga kami ya Allah. Lindungilah kami dan keluarga kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan keluarga kami ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, ingkang kula pangapunten berpilih anggen kawula matur wonten kletak-kletuk matur saestu nyuwun agung pun pangapunten. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan lebih bahagia dan lebih sehat lagi. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.